Hold on to the night. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembawa acara kesayangan kita, yaitu aku, Bagus Teguh Kurniawan. Hari ini aku nggak sendirian nih. Buat bincang-bincang hari ini aku udah kedatangan orang-orang hebat lainnya yang bakal menemani aku buat bincang-bincang pada hari ini. Buat yang pertama, beliau ini lahir di Ciamis 14 Juni 1999, Fisika Unpad tahun 2017, pernah menjadi Kepala Bidang Pelatihan Prestasi di SMA Negeri 1 Banjarsari, kemudian pernah menjadi anggota Dewan HIVI Komisi Legislatif Kabinet Supernova, staf fundraising KMMK Syamil Unpad pada tahun 2018, Ketua DE HIVI Kabinet Momentum, dan juga anggota DE HIVI Komisi Legislasi Kabinet Akselerasi. Langsung aja buat narasumber kita yang pertama, kita panggilin Kang Toha. Kang Toha, apa kabar Kang Toha? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa Kang. Sekarang lagi di mana Kang? Lagi di rumah. Oh, lagi di rumah aja Kang ya? Gimana keluarga sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, terima kasih banyak Kang Toha. Kita lanjut aja. Beliau ini lahir di Garut 29 Maret 1998, masuk ke Fisika Unpad itu pada tahun 2016. Beliau pernah menjadi Executive Board Deputy of Fundraising at Student Energy pada Jaran University pada tahun 2019. Menjadi Wakil Kepala Departemen Kewirausahaan di BEM FIPA Unpad pada tahun 2019. Menjadi Staf Kaderisasi BP HIVI FIPA Unpad Kabinet 1 Wika, dan juga menjadi Ketua Dewan HIVI Kabinet Supernova. Langsung aja buat pembicara kita yang kedua, kita panggilin Kang Rehan atau yang biasa kita panggil Kang Ehun. Kang Ehun, apa kabar Kang Ehun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kang ya. Masih di rumah aja Kang ya? Di rumah aja. Mantap. Keluarga sehat Kang? Alhamdulillah sehat Gus. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Kang Ehun ya. Buat pembicara kita yang berikutnya, beliau ini masuk ke Fisika ini pada tahun 2013. Kalau riwayat organisasinya nggak perlu ditanya banyak banget ya. Kalau aku lihat ada Wakabit PSDMO BP HIVI Kabinet Orion 2015, Menko PPM dan Kema FIPA Kabinet Seru 2016, SOL 2015, LKMM Kema Unpad 2014, kemudian pernah juga menjadi bagian dari tim ad hoc RU Kaderisasi HIVI FIPA Unpad 2016, tim ad hoc RGB HPK Kema Unpad 2015, dan tim ad hoc Mabim Teknik Elektro 2015. Buat pembicara kita yang berikutnya, ada Teh Siti Hidayatul Hikmah atau yang bisa kita panggil Teh Ime. Teh Ime, apa kabar Teh Ime? Halo semuanya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa ya Teh ya. Teh Ime sekarang lagi di mana Teh posisinya? Di Jakarta, WFH di Jakarta. Ya. Lagi WFH, oke. Keluarga di rumah, kabarnya gimana Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Karena aku udah mengenalkan nih 3 pemateri keren yang bakal nemenin aku buat bincang-bincang pada hari ini. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kita bakal ngomongin apa sih hari ini? Nah, kalau kita lihat dari nama-nama tadi nih, kayaknya udah kelihatan nggak sih dari ada polanya gitu ya. Dari tadi Kang Ehun dan juga Kang Toha yang pernah menjadi Ketua DE, dan juga Teh Ime yang juga pernah menjadi bagian dari tim ad hoc berapa kali ya, ada 3 kali tadi kalau nggak salah aku lihat. Kita nih kan di acara Heartening yang merupakan latihan pemimpinan, dan juga ada mantan Ketua DE, ada juga mantan tim ad hoc. Kita bakal ngomongin apa lagi sih kalau bukan tentang regulasi ini teman-teman. Nah, kalau yang aku baca-baca sendiri kan Teteh ya, aku dapat informasi kok regulasi itu merupakan suatu sistem untuk menciptakan keteraturan, kepastian hukum, dan komitmen. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih mengenai regulasi, aku pengen coba tanya dulu nih, menurut Kang Teteh, regulasi sendiri itu seperti apa sih? Mungkin bisa dari Teh Ime dulu deh. Regulasi ya, sebenarnya sama sih, sesuai sama yang ada di KBBI ya. Regulasi itu kan peraturan. Itu juga yang mungkin kita terapkan juga di HIVI. Gimana sih caranya biar, karena di HIVI ini mungkin ada beberapa bagian gitu, ada eksekutifnya, ada legislatifnya. Jadi kita bikin suatu pengaturan agar kebijakan atau hak dan kewajibannya itu tidak berbenturan antara eksekutif, legislatif, atau antara anggota sendiri gitu.
Oke, mantap. Jadi sebuah peraturan agar bagian-bagian yang ada di dalam HIV itu hak dan kewajibannya tidak saling berbenturan ya Teh ya, kira-kira seperti Ya. itu. Oke, oke. Baik, terima kasih dari Teh Ime. Mungkin ada tanggapan dari Kang Toha, seperti apa Kang Toha? Kalau menurut saya ya, bukan Iya. menurut saya sih sebenarnya, yang saya tahu kalau regulasi itu aturan yang memiliki 3 landasan atau unsur. Yaitu yang pertama ada unsur filosofis, sosiologis, yang kedua sosiologis, dan yang ketiga unsur yuridis. Jadi filosofis itu mempertimbangkan pandangan hidup. Kalau kita lebih ke Pancasila, yang kedua unsur sosiologis lebih ke kebutuhan masyarakat atau anggota di kepengurusannya, dan yang ketiga unsur yuridisnya. Jadi mengatasi permasalahan hukum yang ada di organisasi tersebut. Itu sih kalau yang aku tahu. Oke, luar biasa Kang Toha. Jadi regulasi itu merupakan sebuah produk gitu ya, yang di dalamnya terdiri dari 3 unsur, yaitu tadi yuridis, filosofis, dan juga tadi satu lagi apa Kang? Mohon maaf. Sosiologis. Dan juga sosiologisnya ya, yang mana 3 unsur tersebut saling melengkapi untuk menciptakan produk tersebut ya Kang ya. Oke, mantap sekali Kang Toha. Mungkin terakhir dari Kang Ehun, ada pendapat lain mungkin Kang? Kurang lebih sama sih. Sebenarnya secara definisi mah bisa dicari dimanapun ya, di Google juga banyak. Cuman mungkin yang akhirnya saya pahami gitu ya, intinya adalah untuk membuat keteraturan itu sendiri. Dan sifatnya sangat memaksa, mau tidak mau. Buat apa? Karena ada tujuannya kan dibuat regulasi itu. Kalau di HIVI sih ada ADART dan lain-lainnya. Itu kan punya tujuan sendiri dibentuk. Kenapa harus ada itu gitu. Dan itu sifatnya sangat memaksa dan harus dipatuhi oleh siapapun yang menjalaninya. Seperti itu, Gus. Oke, terima kasih Kang Ehun. Mungkin tadi menurut Kang Ehun merupakan sebuah peraturan gitu ya, yang memaksa bagian-bagian di dalamnya untuk mematuhi peraturan tersebut, dan juga untuk dalam rangka menciptakan keteraturan ya Kang ya. Oke, terima kasih buat Kang Tete ya. Tadi udah ada sedikit, kita udah bahas sedikit tentang penjelasan apa itu regulasi. Nah, aku pengen melangkah lebih jauh ya. Kan di sini kita berbicara tentang HIVI yang merupakan sebuah organisasi ya Kang Tete ya. Nah, aku pengen tanya deh, kalau menurut Kang Tete, kenapa sih dalam suatu organisasi itu perlu ada sebuah regulasi? Mungkin bisa dijawab dari Kang Toha dulu ya. Gimana Kang menurut Kang Toha? Kalau menurut saya sih lebih ke yang tadi ya, mungkin dari yang pertama mengenai unsur filosofis. Organisasi HIVI ini tuh butuh pencapaian atau tujuan kenapa dia harus dibuat organisasi ini. Jadi mau dibawa kemana arah organisasi ini. Kemudian ada juga unsur sosiologisnya, di mana kebutuhan anggota HIVI itu ada banyak, di mana bisa dilihat dari aspirasi setiap mahasiswanya kan berbeda-beda. Perlu ada regulasi HIVI ini. Kemudian unsur yuridis. Unsur yuridis yang paling mendasar mungkin di organisasi HIVI itu kan ada ADART. Nah, dari ADART-nya itu juga itu membolehkan atau mengharuskan adanya regulasi di HIVI untuk keberjalanan ke depannya supaya menjadi lebih baik. Seperti itu, Gus. Oke, terima kasih Kang Toha. Jadi, kenapa harus ada regulasi itu? Karena untuk memenuhi 3 unsur yang tadi akan sebut di awal ya, untuk memenuhi tujuan, kebutuhan, dan juga unsur dari hukumnya itu sendiri. Oke, ya. Terima kasih banyak Kang Toha. Mungkin bisa lanjut ke Kang Ehun, bagaimana tanggapannya Kang? Kenapa perlu ada regulasi dalam sebuah organisasi? Balik lagi ke definisi sih, tadi kan udah sempat kita diskusi juga ya, mengenai pengertian regulasi itu sendiri. Yang sebenarnya tujuannya kan untuk lebih teratur, agar tidak lepas dari ranahnya dan segala macam itu. Nah, begitu pula di organisasi. Itu pun diperlukan karena biar semuanya tetap mengerjakan sesuatu pada porsinya, seperti itu sih. Dengan tujuan untuk membuat si keteraturan tadi. Seperti itu, Gus. Oke, terima kasih Kang Ehun. Berarti kembali ke definisinya itu sendiri ya, untuk dari sifat pemaksanya untuk menciptakan sebuah keteraturan. Oke, terima kasih banyak Kang. Untuk Teh Ime mungkin ada tanggapan lagi Teh mengenai apa sih perlunya, kenapa kita perlu regulasi dalam sebuah organisasi? Mungkin sedikit aja sih tambahannya. Pasti kan ada latar belakangnya lah kenapa setiap regulasi, nggak cuma di HIVI mungkin ya, kenapa setiap regulasi itu dibuat gitu.
semua orang yang ada di lingkungan itu, di suatu grup itu, atau kita bicara soal HIV, di HIV itu pasti merasa punya peran penting gitu. Ketika peran penting mereka itu semuanya merasa penting gitu. Eksekutif merasa saya penting kalau harus melakukan A gitu. Legislatif merasa saya juga merasa bisa kok melakukan A gitu. Tapi regulasi ini dibuat gimana sih agar A sesuai koridornya, eksekutif sesuai koridornya, legislatif sesuai koridornya harus melakukan apa gitu. Nah, adapun peraturan atau regulasi yang kita buat di HIV ini tujuannya bukan untuk menambah masalah gitu, tapi untuk menyelesaikan masalah. Mungkin sebelumnya tidak teratur, dengan adanya regulasi jadi lebih teratur. Tapi ya berjalan waktu mungkin regulasi juga punya kekurangan mungkin yang perlu diperbaiki atau seperti apa gitu. Cuman ya tujuan utamanya dengan adanya aturan bukan menjadi nambah masalah gitu. Justru seharusnya memberikan solusi yang lebih baik gitu sih. Oke, terima kasih banyak Teh Hima. Ini menarik ya yang mengenai peraturan itu dibuat untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menambah masalah. Mungkin kita bisa bahas itu lebih lanjut nanti.